Teman-teman semuanya ketemu lagi di hari ini dalam obrolan bersama dengan Mohari, dan pada saat ini kita akan ketemu dengan pasangan suami istri yang viral banget ya, sempat viral banget dan juga menjadi perbincangan banyak orang, yakni Catra dan Devi. Selamat Halo. bertemu. Halo Catra dan Devi. Halo semuanya yang nonton. Apa kabarnya? Baik-baik. Romo juga mudah-mudahan baik. Kita sebenarnya seneng banget diundang karena Romo kayaknya memang menurut kita hits banget ya. Kita juga kaget sendiri nih. Iya, tiba-tiba diundang, waduh ya dengan senang hati. Kehormatan gitu. banget Romo. Iya. Oke, thank you Catra dan Devi ya. Ini kalian jadi obrolan publik, merasa terganggu nggak? Kemarin saya lihat di TikTok, di Instagram itu bahkan di pemberitaan gitu kan, kalau kita searching di googling itu. Nama kalian itu beredar banyak banget gitu. Terganggu nggak dengan itu? Kalau saya sih sebenarnya nggak terganggu ya, cuman kaget aja kok antusiasnya masyarakat netizen itu sebegininya gitu dengan pernikahan kita berdua. Mungkin ada yang kontra, ada yang pro gitu kan ya Romo ya. Itu kan Ya, komen-komennya itu kan banyak yang pro, ada yang kontra. Ya walaupun ada yang kontra pun saya dan suami tuh kayak cuman bacain aja gitu. Ini kok begini ya, ini kok begini ya gitu ya. Tapi risih sih iya, tapi nggak sampai yang gimana-gimana sih Romo. Ya, kuncinya memang di kalian berdua ya. Melihat Betul. apapun suara di luaran sana gitu ya. Betul. Jadi memang awalnya pas baca itu komennya lama-lama kok jadinya menyeramkan ya Romo. Cuman kita risih ya. Akhirnya kita risih karena komennya sudah mulai menyeramkan. Jadi kita berkesimpulan, punya keputusan bahwa kayaknya kita mesti klarifikasi nih sedikit bahwa aku nih bener-bener Katolik loh, jangan diraguin gitu loh. Mungkin tampangnya nggak ada Katolik begini kali ya. Jadi bingung semua orang. Gitu. Itu yang aku mau tanyain. Kayaknya mau kalau itu nggak Katolik deh. jadi begitu kita kasih klarifikasi, semuanya langsung tenang, semuanya langsung enak, semuanya langsung banyak yang mendoakan bahwa kita seiman. Mereka semua tahu kita seiman, semua jadi langsung positif ya. Iya, langsung positif komen-komennya. Iya. Padahal Catra, kamu itu udah Katolik sejak kecil ya? Iya, betul Romo. Dari kecil sudah dibaptis, dulu juga dari SD sekolahnya sekolah Katolik. Betul. Sampai SMA itu sekolah Katolik semua. Oke. Ya, ini ngobrol-ngobrol dengan pernikahan kalian. Apa sih menurut kalian pernikahan itu apa gitu kan? Sehingga kalian kemarin memutuskan untuk menikah. Apa menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih Romo, karena memang kita kan pernikahan memang secara Katolik. Jadi kita akan melihatnya pernikahan Katolik. Di mana pernikahan Katolik itu kan satu dan tak terceraikan. Di mana kita ya tentu saja pedomannya sudah itu. Jadi ya sehari-hari kita menerapkan ya cinta kasih seperti itu, saling menghargai, saling menghormati dengan pedoman ya itu tadi saling satu dan tak terceraikan. Betul. Jadi memang dari awal pacaran juga sebetulnya kita tuh saya sih Romo, aku sebenarnya susah banget dapat pasangan yang Katolik. Memang bener-bener nyari setengah mati, susah banget. Mungkin mesti dipikirkan juga Romo gimana caranya biar kaum muda Katolik bisa dapat jodoh sesama Katolik juga, itu mesti mungkin jadi PR kita bersama nanti Romo. Betul ya. Kita buat perkumpulan para jomblo gitu ya. Wah, bener banget tuh Romo. Nah, akhirnya memang dari ketemu Devi, kita juga awalnya saya langsung ngomong ke Devi bahwa saya mau cari istri nih, gitu kan, mau cari istri dan kita kenalan sebentar, langsung pacaran ya. Kalau memang pengen cari suami, pengen berkeluarga, yuk kita sama-sama berserah yuk gitu. Iya, dan betul. Ke Tuhan kita punya tujuan yang baik, tujuan yang sama. Yuk kita berserah. Kalau sampai kita nggak cocok, ya nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Tapi dari awal ketemu saya langsung ngomong begitu Romo. Lu nggak risih, Vi? Tiba-tiba ada cowok yang tiba-tiba ketemu tujuannya udah langsung menikah gitu. Gila lo cowok gitu kan. Emang dari awal Romo cari yang Katolik yang bertanggung jawab dan berkomitmen tuh susah. Kebetulan deket banyak yang Katolik. Cuman kok
ada, hilang, nanti timbul lagi, hilang lagi, kayak begitu Romo. Kok begini ya cari yang Katolik sampai akhirnya berserah lagi kepada Tuhan gitu, kepada Tuhan kayak berdoa sama Tuhan Yesus, Bunda Maria, ini gimana ya kok pengen dapat yang Katolik susah banget gitu. Dan pada akhirnya udah berserah, udah yang kayak ya udahlah ya pokoknya gimana Tuhan Yesus, Bunda Maria, aku udah berserah aja deh jodoh aku. Yang penting Katolik, tapi kapan dikasihnya tuh ya sudahlah aku serahkan sama Tuhan. Muncullah sesosok pria Katolik yang langsung yang tidak bermuka Katolik. Awalnya juga ragu, ini beneran Katolik apa enggak, kok dari muka kan emang dikenalin sama temen ya Romo. Terus pas ngeliat mukanya kok kayak nggak ada tampang-tampang Katolik gitu ya. Tapi ya udah akhirnya memang aku juga udah di umur berapa ya waktu itu, emang udah pas untuk memang akunya juga memang mencari suami, pas banget kebetulan Catra pun mencari istri Katolik juga, ya kita jalani aja Romo. Betul, karena memang dan ini Catra ini masuk kriteriamu ya, bertanggung jawab tadi ya. Betul. Dan berkomitmen sih Romo. Betul. Itu. Dan kalau kita cari pasangan yang memang sempurna, kadang-kadang kita nggak mau nikah karena kita belum dapat pasangan yang sempurna Romo. Tapi kalau kita mau cari yang sempurna, ya nggak akan ada. Betul. Gitu loh. Karena diri kita pun juga tidak sempurna gitu. Betul. Nah, kesempurnaan itu memang tidak akan bisa ada, tapi kita menuju ke arah sana. Dan di antara perjalanan waktu tersebut yang kita lakukan adalah berserah. Yang penting memang tujuan kita semuanya baik, semuanya positif. Gitu. Oke. Love is decision gitu kan. Ketika kita mengatakan cinta itu kan harus berani membuat keputusan. Betul. Karena banyak banget teman-teman kita itu kan mencintai tetapi akhirnya tidak membuat keputusan, digantung. Ya udah pacaran aja dulu, jalan dulu, nggak jelas ujungnya kemana gitu kan. Kapan saya dilamar, kapan kita menikah itu nggak ada. Pas waktu ini teman-teman berani untuk membuat komitmen ini. Bagi kalian ini apa sih kok tiba-tiba kalian berani mengatakan ini saatnya kita menikah? Ada mimpi apa nih dengan pernikahan bagi kalian itu loh? Iya, aku dulu ya. Jadi memang pertama usia kita tidak muda lagi. Kita kalau kita halo Catra, kamu nggak muda lagi, kalau aku gimana? Romo. Iya, maksudnya kita sudah cukup usia untuk berumah tangga. Betul. Jadi kalau kita dihadapkan pada kasus yang sama atau keadaan yang sama waktunya 10 tahun lagi atau 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mungkin kita juga nggak siap Romo. Tapi memang kalau memang orang itu menunggu siap memang nggak akan pernah siap gitu loh. Jadi memang harus ada decision yang mantap bahwa yang kita lakukan kembali lagi berserah. Berserah, kita punya tujuan baik, kita percaya bahwa pasangan kita juga memiliki tujuan yang sama baiknya dengan kita, lalu kita serahkan dengan yang di atas. Kalau ditanya takut atau enggak, takut. Kita nggak pernah ada yang tahu masa depan seperti apa. Tapi kalau kita berserah, semuanya menjadi lebih enak ya. Lebih enak, lebih mudah jalannya gitu sih Romo. Masih ingat keputusan waktu itu untuk kemudian memutuskan dalam berserah itu kemudian ya ini sudah saatnya gitu kan, ini kehendak Tuhan, terus kemudian kita nikah gitu. Ada momen-momen tertentu nggak yang membuat keputusan itu? Momennya ya, momennya adalah nggak ada Romo, karena kita dari pertama kali ketemu saya langsung ngomong saya mau nikah. Makanya saya bingung nih, makanya momen-momen nggak ada Romo. Kalian nggak romantis banget gitu sih? Aku padahal pengen ngomong romantis gitu loh. Jadi memang sejak awal ya kita first date, kita first date-nya di ini Romo di Teresia Romo. Iya, kita bisa Romo. Itu yang saya suka. Saya dulu pas tinggal di Jakarta, jadi 6-7 bulan yang lalu kan saya tinggal di Jakarta. Itu suka kalau mimpin misa di Teresia. Jadi first date kalian di situ ya? Gimana? Iya, betul. Di Santa Teresia, Menteng. Jadi dari situ kita ya gitu WhatsAppan sampai ada tulisan-tulisannya jelas kalau nanti butuh kata-kata berserah itu memang dari awal kita ketemu langsung saya bilang yuk kita berserah, kalau memang kamu ngerasa aku punya tujuan yang positif, kamu juga yuk kita jalanin, kalau nggak cocok ya nggak usah lama-lama, kira kita
udah waktunya menikah nih, saya pengen banget nikah, kamu juga pengen. Iya. Gitu. Prosesnya waktu itu berapa tahun? Dari proses first date itu sampai kemudian pernikahan? Kurang lebih berapa? First date itu 2019 tanggal Oke. berapa ya? 2019 September. Jadi hampir 2 tahunan ya? Sekitar Proses. 1 tahun setengah lah ya kita untuk memutuskan untuk 1 tahun. 1 tahun lebih lah ya. Lebih dikit. 1 tahun lebih dikit lah kita memutuskan untuk kayaknya kita sudah nih mulai beradaptasi, sudah mulai ada apa ya perubahan-perubahan yang baik gitu loh Romo. Jadi Kalian langsung klik gitu? Langsung klik gitu atau enggak juga ya? Enggak. Kita adaptasinya itu luar biasa banget sih Romo kalau boleh dibilang. Betul, karena sejujurnya kita memang dari awal bilang kita berserah tapi kita tidak pasrah, Romo. Iya. Jadi kita langsung tetap berjuang ya. Tetap berjuang, tapi kita berserah. Betul. Gitu. Jadi memang kita beberapa kali mau udahan. Gitu. Iya, pernah Romo. Karena memang saya ngerasa kok adaptasinya tidak sesmooth itu ya. Betul. Kok apa yang menurut saya baik buat kamu kok susah buat kamu sebaliknya. Jadi kok kita kliknya susah nih. Tapi ketika momen-momen susah tersebut kita kembali lagi berserah, nggak jadi Romo, dan semuanya dari situ membaik. Nah, kok jadi membaik, ya akhirnya ya sama Romo pasti kan perempuan-perempuan kapan sih nih gue dinikahin, kapan sih nih. Jadi untuk melontarkan itu tuh kayak deg-degan sendiri gitu, tapi pada saat itu ya akhirnya dia paham gitu Romo, oh ini maksudnya tuh kapan nikah, kapan sih nikah gitu, kapan nih gue diajak nikah gitu saya sih. Jawabannya adaptasinya belum cukup. Selalu itu. Adaptasinya belum cukup. Itu karena gini, kalau di 1 Korintus 13 ayat 4-an gitu, itu 4 sampai sekian, 8 atau 7 gitu, mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Apakah persoalan-persoalan itu yang seringkali menjadi persoalan bagi kalian gitu kan ya? Apakah ini adaptasinya oke enggak itu? Apakah berkaitan dengan soal murah hati itu, atau saling tidak cemburu, atau saling bisa sopan satu sama lain, atau ada persoalan lain yang sebenarnya seringkali muncul sehingga kalian belum nih adaptasinya, belum nih. Sebetulnya jauh dari situ ya, karena sebetulnya saya tidak cemburuan, begitupun sebaliknya juga tidak seperti itu. Kita tiap hari ketemu, tapi memang kita punya masa lalu yang berbeda, Romo. Betul. Oh, oke. Jadi memang saya dulu punya mantan seperti apa, Devi juga punya mantan seperti apa. Itu yang mempengaruhi. Sorry, Catra, intermezzo. Kamu udah pacaran berapa kali, Catra? Intermezzo. Ini kayak kanonik ya? Bener nih kayak kanonik. Saya pacaran kalau yang nggak serius banyak ya, tapi kalau yang serius hanya sedikit, mungkin sekitar 3 kali lah. Yang 3 serius itu ya. 3 sedikit ya, gila lo. Cuman memang saya lama Romo kalau pacaran tuh bisa 4 tahun, 3 tahun, dan yang terakhir 12 tahun Romo. 12 tahun pisah. Itu kamu nangis Bombay berderai-derai gitu nggak itu? Enggak sih Romo, karena memang ya udah nggak cocok sih. Oke. Vi, lo merasa berat nggak punya cowok yang sudah ada relasi sebelumnya sampai 12 tahun gitu? Aduh, agak menohok nih ya pertanyaannya. Romo pakai ditanyain lagi. Ya itu lagi Romo, awal mulanya gitu tahu begitu, karena kan memang temanku juga temannya Catra gitu, dia juga yang nyomblangin gitulah istilahnya. Jadi aku juga bisa banyak tanya sama temanku itu gitu kan, gimana sih ini kok beneran nih 12 tahun udah putus gitu kan, emang mau cari istri beneran nih, pokoknya intinya tuh kayak beneran nih bisa nggak ya nih move on dari yang 12 tahun, kayak sempet bimbang, sempet galau, tapi kembali lagi ya berserah kepada Tuhan. Akhirnya berdoa dulu juga Romo itu, gimana nih Tuhan Yesus, Bunda Maria, ini ada laki-laki yang seperti ini, kriterianya memang udah aku banget, tapi seperti ini, gimana nih ya ke depannya. Cuman ya berserah lagi, akhirnya Tuhan dan Bunda Maria kasih jalan, kasih sinyal, ya aku oke. Berserah lagi sih, Romo. Kalau kamu, Vi, udah pacaran berapa kali, Vi?
Sorry. Pacaran juga nggak banyak sih Romo, dulu kan cinta monyet ya SMP, SMA, terus kuliah juga cuman sekali, dan habis kuliah yang putus itu udah akhirnya aku tuh kayak cuman deket-deket aja sama banyak orang, nggak sampai ada statusnya gitu. Semuanya Katolik loh Romo. Hebat, luar biasa loh. 4 apa 5 orang gitu, deket aja Romo, tapi Katolik semua dan nggak jodoh namanya. Jodohnya. Bisa saya dapet yang Katolik, aku susah banget. Beda nasi. Aduh, susah banget. Ini gitu tadi saya mendengar kamu ngomong kekuatan doa gitu kan, dibawa dalam doa gitu. Betul. Kamu merasakan betul bahwa apa yang kamu jadi persoalan, apa yang kamu sedang pikirkan, apa yang sedang kamu rencanakan, kamu bawa dalam doa. Doa apa sih yang selama ini kamu doakan gitu? Mungkin teman-teman muda yang lainnya juga pengen banget nih tahu gitu kan ya. Nah, apalagi saya seringkali ditanya gitu, doa jodoh apa sih Romo, yang mujarab dan sebagainya. Ini sebenarnya doa apa sih yang kalau kalian lakukan itu? Kalau saya sih nggak ada spesifik ya, paling ya novena gitu kan Romo. Tapi aku tuh lebih sering berkunjung ke patung Bunda Maria, itu udah pasti Romo. Itu sih, aku tuh selalu ke entah nanti ke patung Bunda Maria di Katedral Jakarta, entah nanti di Santa Teresia Menteng. Pokoknya berdoa aja meminta dan tidak ada spesifikasi khusus doa apa. Yang penting kan kita juga benar-benar meminta kepada Tuhan Yesus Bunda Maria. Semuanya diomongin Romo. Semuanya. Yang penting semuanya diomongin, tidak ada yang disimpan-simpan. Tidak ada yang disimpan-simpan. Itu jadi, akan dengan tulus. Iya, betul. Berserah dengan gitu tulus, ya. Berserah. Ya, akhirnya Tuhan memberikan jalan gitu dan bertemu dengan jodoh saya yang selama ini saya cari. Kamu yakinnya kapan sih? Apanya? Yakinnya di mana? Ini ada orang entah berantah, nggak ada hubungan pertemanan apa-apa, datang ngajakin pacaran, ngajakin nikah, tiba-tiba 2 minggu langsung ketemu orang tua, langsung ngadep. Tuh percayanya di mana gitu? Sebenarnya awal-awal tuh belum percaya Romo, kayak ini gue mimpi apa gimana sih, ini kok tiba-tiba baru pacaran 2 minggu udah ketemu mama papa gitu. Kayak ini lagi berdoa lagi, bener Tuhan ini apa yang Tuhan kasih ini benar jodohku apa gimana. Akhirnya di 6 bulan lebih lah ya kan ya. Iya. Di 6 bulan jalan 8 bulan itu aku baru yakin sih. Baru yakin di 6 bulan 8 bulan itu. Yang meyakinkan Devi apa, Catra, menurutmu? Meyakinkan bahwa kamu serius gitu loh. Aduh, apa ya? Semuanya sih memang apa ya? Kita lakukan semuanya dengan positif, Romo. Maksudnya obrolan yang kita lakukan juga semuanya juga balik lagi kita selalu berserah, selalu kita tiap minggu kita apa namanya? ke gereja waktu itu sebelum pandemi ya, karena 2019 kan. Lalu kita doa bersama. Betul. Lalu apapun kita sertakan Tuhan di setiap langkah kita berdua. Betul. Gitu Romo. Itu yang membuat dan nggak ada tendensius aneh-aneh. Iya, betul. Gampang diatur Romo. Itu loh. Kalian pada sampai tahap itu kenapa? Apakah kalian menjadi orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan kalian sehingga kok selalu membawa Tuhan gitu kan dalam hidup kalian itu? Ada situasi apa nih yang sedang dialami oleh Catra dan Devi gitu sampai kemudian melibatkan Tuhan? Apakah merasa selalu nggak pede atau bahwa saya nggak mampu untuk melakukan banyak hal sendiri gitu kan ya? Karena sejujurnya pernikahan buat kita itu sesuatu yang besar, Romo. Sesuatu yang sangat besar, yang tidak mudah, yang kalau kita jalanin pakai kekuatan kita sendiri, menurut saya nggak mungkin gitu. Jadi selalu saya libatkan Tuhan setiap setiap langkah kita, mengambil keputusan apapun benar, itu selalu kita melibatkan Tuhan ya. Karena juga kita sama-sama Katolik, Romo dan saya baru pacaran sama perempuan Katolik sama Devi aja. Jadi saya bisa lebih enak gitu untuk berkomunikasi. Yuk kita berserah. Kalau sama yang dulu-dulu berserah maksudnya gimana kan juga bingung ya. Frekuensinya lain gitu ya. Bener. Sama sih kayak begitu. Ya apalagi waktu
pada saat yang saya berserah itu yang ke patung Bunda Maria, kok ini udah ada dorongan dari orang tua untuk menikah di tahun 2018, cuman ya nggak bisa dipaksakan di tahun 2018 itu. Masa mau dipaksakan dengan Katolik yang tidak berkomitmen, tidak bertanggung jawab, nanti bagaimana ke depannya. Akhirnya ya sudah di 2018 akhir sampai 2019 sebelum September ketemu Catra itu udah yang kayak udah deh gitu, kayak rajin-rajin berdoa, tapi yang kayak sudah menyerahkan semua ke Tuhan. Udah deh, Tuhan Yesus, Bunda Maria, aku yakin sih, percaya akan indah pada waktunya gitu. Tapi sempet juga kayak, aduh kok gue sepi ya, kok gue gitu Romo sempet. Lu udah pasang target nikah tahun berapa gitu ya? Udah Mo, kan karena memang dari dorongan dari orang tua emang harus begitu Mo. Dari 2018 tuh, waduh kan kacau kan, 2017 apa ya? Iya. Nih, bagi teman-teman ya yang sekarang ini sedang berharap, sedang rindu untuk mendapatkan pasangan, ternyata kita boleh bertarget, tapi lagi-lagi ya, Tuhan yang menentukan itu ya. Betul, penting banget. Betul Romo. Di saat kamu sudah, ya sudah gitu ya Tuhan, kamu yang punya kehendak, datang gitu kan ya. Betul, tapi itu bener Romo, saya rasakan sendiri, bener kayak, yaudah deh, gue mau kerja aja deh, mau kerja di bulan Februari, udah deh gue mau kerja aja nih, beneran kerja yang nggak usah mikirin laki-laki deh, jodoh nggak usah mikirin. Tiba-tiba dikasih kerjaan yang jebret banyak gitu, itu jadi lupa gitu loh kalau udahlah ya jodoh tuh nanti aja gitu, kayak kerjaan dikasih yang baik sampai akhirnya kerjaan baik bertemulah sama jodoh aku yang nggak disangka-sangka. Jadi memang kuncinya berserah tapi tidak pasrah. Tidak pasrah. Tetap berusaha. Tetap berusaha ya. Dan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah yang kalau kita tujuannya positif, ya kemungkinan besar memang ada jalannya aja sih. Betul. Tapi tetap harus sampai, usaha ya, sampai dipaksa ya, tidak sampai dipaksa ya. Oh, enggak kalau dipaksa sih. Dipaksa sama orang tua apa gimana nih, Mo? Ya, ditanya-tanya nih kapan nikah nih? Oh, mau kalau dijodohkan nih kalau enggak. Kalau tipe orang tua aku nggak menjodohkan sih Romo, cuman kayak lebih, kok kamu udah umur segini nggak dikenal mama, nggak dikenal papa, mama nggak dikenalin sama pacar, emang ya belum ada yang serius, masa iya gue bawa yang nggak serius dalam hati. Terus, gitu kan. 2 minggu aku datang ke rumahmu ketemu papa mamamu kaget nggak? Kaget lah. Lu berani banget. Itu Catra yang maksa atau gimana, Vi? Enggak, memang kayak emang nggak ngerti juga ya itu gimana ceritanya. Itu berserah, bener-bener berserah Romo. Oh ya? Bener-bener. Jadi pas pacaran kapan aku bisa ketemu sama papamu? Itu itu ketemu kedua kalau nggak salah. Jadi bener-bener berserah dalam arti kata kalau memang tidak jodoh nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Nggak ada tuh yang aduh kamu cantik banget sih. Nggak ada Romo. Gitu. Dia nggak begitu Romo. Padahal kamu ngarep digitunya, Vi. Iya ngarep lah Romo. Sama yang dulu-dulu yang nggak serius kan. Ih kamu kok cantik banget sih. Kamu apa? Sampai sekarang Romo suami saya nggak pernah muji. Cantik banget. Itu harus saya paksa dulu. Oh iya. Kayaknya harus ikut coaching apa gitu ya. Coaching romantis, cowok-cowok romantis. Iya kayaknya harus deh Romo. Nih suami saya ya ampun. Oke. Menurut Devi dan Catra sendiri, pernikahan itu apa sih bagi kalian gitu kan ya? Apa sih yang mimpi kalian dengan pernikahan yang kalian sedang perjuangkan ini gitu kan ya? Hidup rumah tangga bagi kalian itu apa mimpinya? Mimpinya ya tentu saja kita mimpi mempunyai keturunan yang nanti kelak bisa membanggakan kita berdua orang tua, baik negara juga begitu ya. Terus ya seperti keluarga Kudus Nazaret tentunya Romo seperti itu. Kita ya tetap yang tadi kita bilang pedoman kita ya keluarga Katolik satu dan tak terceraikan dan seperti keluarga Kudus Nazaret. Betul. Jadi memang kalau ada yang nonton juga yang memang mungkin bukan Katolik, apa sih maksudnya keluarga Kudus Nazaret? Bahasa mudahnya mungkin lebih ke pernikahan yang berhasil. Betul. Pernikahan yang bisa dibilang kita ini manusia selalu berubah, selalu berproses, selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu yang membuat kita selalu berubah. Kita ini makhluk yang sangat dinamis. Betul. Nah, perubahan itu bagaimana caranya kita bisa kontrol itu. Betul. Perubahan ke arah positif. Saling saling mensupport, saling mengisi, mengerti, saling ngejaga. Betul. Supaya kita tetap on the track, tetap menjadi pribadi yang memang baik, positif,
itu nggak mudah Romo, karena Betul. memang di situasi seperti ini kadang-kadang kita lagi di atas tiba-tiba jadi orang lain, tiba-tiba di bawah ntar beda lagi. Nah itu satu sama lain kita akan berusaha banget saling mengisi, dan ujungnya memang pernikahan ini menjadi berhasil Romo tanda kutip. Betul. Dan memiliki anak, dan keberhasilan itu ya terus itu impian kita sih Romo. Betul. Ya, Catra dan Devi pernah kepikiran nggak kalau menikah Katolik keluarga Nazaret itu kan ada situasi yang berat juga gitu kan, mereka setia sampai akhir gitu kan. Kalau di Matius 19 ayat 6 itu, barang siapa yang sudah dipersatukan tidak diceraikan oleh manusia, kita tidak bisa diceraikan gitu kan, dipersatukan oleh Allah. Terus kemudian mereka ada semangat berkorban di situ, ada Maria Yusuf juga berkorban, menemani Yesus sampai akhir hayat dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan oleh kalian, apalagi di dunia sekarang ini yang dihadapkan pada banyak pilihan, nggak suka pisah seperti itu, harus berkorban. Kalau pas gembira ya oke, kita fine jalan bareng, kalau harus hidup susah-susah ya nanti dulu deh gitu kan. Jadi itu yang memang dari awal pada saat kita berkomitmen itu, Betul, komitmen. itu yang kita pikirkan, bahwa menikah itu buat orang lain nikah cuman kayak gitu aja, apa susahnya sih? Oh susah banget gitu. Kalau kita mau nikah yang benar, mau nikah yang baik, yang tujuannya baik, yang hasilnya baik, endingnya baik, itu susah sekali. Dan memang nggak semua orang bisa gitu loh. Dan yang kita lakukan adalah kembali lagi dari awal tadi, kita berserah kepada Tuhan, bahwa ya Tuhan tolong bimbing arah kita, jalan kita ke arah yang benar gitu. Dan kita pun juga berusaha semaksimal mungkin. Bener. Gitu kan. Bener. On the track itu bagaimana, kalau misalnya akunya lagi seperti apa, lagi ada masalah, mungkin kan suami juga bisa untuk menenangkan seperti itu, agar ya tidak saling egois gitu Romo. Jadi on the track gitu, semuanya on the track agar ya keluarga itu berhasil. Betul. Segala sesuatu yang tidak baik dari saya, Devi mencoba untuk kasih tahu. Betul. Dan saya ketika dikasih tahu, contohnya saya kurang care katanya dulu gitu. Dan saya pas saya cuek banget gitu orangnya. Dulu. Iya, dan akhirnya ketika dikasih tahu, saya mau berubah gitu. Betul. Untuk lebih baik buat diri saya, buat pasangan saya, buat kita. Betul. Buat kita menjadi sebuah keluarga yang baik. Saya mau berubah gitu loh. Begitupun sebaliknya, ada hal-hal yang Devi, menurut saya kok kamu kayak gini sih, nanti kita debat dulu Romo. Gitu, debat dulu, kayak misalkan kamu kurang di sini, kamu harusnya nggak kayak gini loh. Kenapa? Sedebat dulu. Akhirnya ya itu, berubah menjadi yang lebih baik. Gitu. Oke, bagus banget. Ada pattern sendiri nggak, mamanya, dari orang tua, dari keluarga gitu, yang selama ini memberi contoh bagi kalian gitu? Oh ada? Apa ya? Keluarga kita tuh beda banget Romo. Keluarga Dev ini yang memang Jawa sekali. Keluarga saya tuh liberal. Jawa sekali itu maksudnya Pak? Semuanya pelan gitu atau apa? Iya, semua kayak gitu. Iya, nggak sampai segitunya sih Romo. Cuman Putri Solo gitu ya? Nggak nyampe segitunya sih. Cuman lebih gimana ya ngomongnya? Kalau Jawa itu lebih ada tata kramanya, ada basa-basinya, gitu ya? Ada basa-basinya seperti itu Romo. Harus meniup-liuk gitu kan ya. Iya, betul. Keluarga saya nih dua-duanya kan ayah dan ibu nih ada darah Eropa yang sangat kental ya. Jadi memang kita di keluarga seperti orang Eropa gitu loh. Tidak ada basa-basi, langsung straight to the point. Lalu individualistis sekali. Nah, kalau kita kan kekeluargaan, kalau keluargaku tuh kekeluargaan. Kalau misalnya ada satu masalah, ya kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sedangkan kalau keluarga Catra kan individual. Jadi kalau lu punya masalah, ya lu selesaiin karena lu udah dewasa. Seperti itu kan? Betul. Jadi memang ada shock culture sedikit. Bener, ada shock culture, bener Romo. Pada saat pacaran kita ada shock culture. Itu memang dan itu kita berusaha setengah mati untuk bisa mendapatkan selahnya gitu. Betul. Kalian ngambil solusinya gimana itu? Tips-tipsnya gimana? Ketika menentukan pernikahan, semua pernikahan rasanya dari dua latar belakang yang berbeda gitu kan ya, entah keluarga, mungkin suku, mungkin ekonomi, apapun gitu kan. Kalau tips-tips dari kalian berdua apa tuh? Kalau tips dari saya pribadi, habis itu kamu ya. Tips saya dari saya pribadi
kita tetapkan dulu tujuannya kemana. Kita mau kemana sih? Kita mau ke satu titik yang namanya pernikahan, titik yang positif. Kita mau ke sana, lalu kita akan berkompromi di situ bahwa oke, kamu nggak suka aku di mana? Saya mikir, saya nggak bisa pikir pakai pola pikir saya, tapi saya gimana ya kalau jadi Devi, mencoba berempati bahwa kalau saya secuek itu kayaknya Devi akan berpikir seperti ini. Oke, saya nggak boleh terlalu cuek ya. Begitupun sebaliknya nggak sih? Kamu juga gitu nggak sih? Iya, sama sih. Tapi tujuannya satu dulu. Kalau tujuannya nggak satu, ya akan susah sih, Romo. Bener. Yang satu mau pacaran, yang satu mau nikah. Wah, itu udah susah bisa, tuh. Nggak match. Jadi emang dari awal. Banget sih kalian minggu-minggu gini ya, susit banget sih. Ayo. Romo. Gua jadi deg-degan nih. Kenapa, Romo? Itu ya, semenarik itu ya yang kalian jalani ya. Iya, Romo, karena tujuannya dari awal udah sama, jadi beradaptasinya pun nggak mudah-mudah banget. Cuman kan jadi tahu, misalnya kalau ada masalah, tujuan gue sama dia sama nih, mau menikah nih, gimana caranya nih berkorban atau kita omongin baik-baik kayak gitu, Romo, karena udah tahu tujuan kita tuh sama. Jadi kita sama-sama pengen menyelesaikan masalah dengan hasil yang positif. Iya, karena kita pengen punya kesana bareng-bareng nih. Iya, mau bareng-bareng kesana. Tiba-tiba Devi agak apa istilahnya out of the track sedikit, saya tarik sedikit, tapi Devinya mau ditarik, Romo, karena kita tahu arah tujuan kita ke arah yang benar, ke sana. Begitupun saya. Jadi yang pertama-tama harus goals dulu ya ditentukan berdua ya. Betul. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan masih on the track enggak gitu kan ya, masih sesuai tujuan kita enggak ya. Oke. Menarik banget nih tips dari kalian berdua nih. Tetapi ada enggak, saya kayak ini ya, kayak menggali-gali gitu ya. Ada momen enggak yang membuat kalian pernah stuck atau saling marahan atau ya udah deh gitu kan ya? Pernah. Marahan pernah, cuman apa ya, masalahnya bukan masalah-masalah yang terlalu besar, masalah-masalah kecil. Contoh misalkan perempuan kan kadang-kadang suka muji, Romo ya. Ya, kayak gitu kan. Gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba ngomong apa, nadanya ada. Lu memahami banget perempuan sih, Catra. Membaca-baca zodiak dulu atau baca-baca? Punya bukunya, Romo, punya tips psikologi menghadapi perempuan gitu, kayaknya ada, Romo. Jadi kan memang berantemnya kadang-kadang kayak gitu. Contoh misalkan Devi bernada yang kurang tepat, saya kurang begitu, mungkin lagi capek juga, akhirnya jadi diem-dieman. Tapi nanti kamu di situ aja nih, nggak mau kesini, nah misalkan kayak gitu. Jadi lama-lama ujungnya nggak ada yang ngalah, kita saling mengalah. Tapi kalau berantem nggak ada yang prinsipnya kayak hanya gitu-gitu aja sih, Romo, karena kayak ya itu kayak shock, kayak kebiasaan dia dari masa lalu tuh kayak masih ada gitu, dan pacaran tuh bukan seperti itu loh gitu, pacaran yang normal tuh seperti ini loh kayak gitu loh, kayak lebih kasih tahu ke dia itu kan. Betul. Oke, thank you banget, keren banget. Hari ini saya belajar banyak hal, meskipun saya tidak menikah, tapi menjadi tambahan bagi saya nanti kalau ada mereka yang datang dengan segudang persoalan pernikahan, tips-tips kalian, cerita-cerita kalian tentunya akan sangat membantu saya dan mungkin teman-teman juga yang melihat ini untuk membuat langkah-langkah ketika menyiapkan mau menikah atau ketika saat ini sudah menjalani pernikahan. Apa yang perlu diperjuangkan, apa yang perlu dilakukan, dan sebagainya. Mungkin ada tips-tips bagi teman-teman muda yang mau bangun keluarga gitu, Catra dan Devi, mungkin ada tips yang mau disampaikan kepada teman-teman muda yang mau bangun kehidupan rumah tangga. Tipsnya kesimpulan dari yang omongan kita. Sebenarnya kesimpulan dari omongan kita yang tadi sih, Romo, mau tahu ini bisa diterapkan buat semua orang atau enggak ya. Teman-teman, terkait sebenarnya teman-teman yang mau menikah ini atau yang punya problem ini, usianya di mana, tujuannya kemana, sudah cukup sudah cukup dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan atau belum, mampu mengalah atau tidak, mampu berserah atau tidak. Karena hal-hal ini sebetulnya setiap orang beda-beda ya, bisa menerimanya ya.
gitu. Dan kalau kita pengen apa istilahnya menjalin hubungan dengan seseorang, mungkin ada baiknya kita tetapkan dulu sih tuh goals kita mau pacaran aja sampai kapan, habis itu kita mau menikah kapan, ada goals itu sehingga dan kita jadi tahu plan kita mau kemana gitu ya. Terus lanjut. Iya sama lah. Nah, sama. Dan libatkan. Oke, mulai padu banget ya kalian kayaknya ya, kompak ya nih ya. Dan libatkan Tuhan deh, bener dalam setiap betul. rencana kalian. Dan jangan lupa berserah, tapi juga tidak pasrah. Harus berusaha sih. Itulah tipsnya. Jangan berserah aja, tapi berusaha juga. Oke, thank you banget Catra dan Devi untuk waktunya yang sangat luar biasa. Ada banyak hal yang telah kalian sampaikan. Ternyata membangun rumah tangga itu menyenangkan, membahagiakan, menantang juga pastinya. Kita bisa melihat bagaimana Catra dan Devi tadi bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi malah menantang, membuat mereka semakin dewasa, membuat mereka saling bisa melengkapi dan mengisi tadi ya. Yang penting juga ada semangat untuk mau berubah, untuk saling menyatukan satu sama lain. Thank you sekali lagi untuk Catra dan Devi. Ada sesuatu yang biasanya kalian kompak gitu apa gitu? Kalian kompak dalam hal apa? Kompak dalam hal apa makan, ya? Atau makan sih. Makan dalam hal apa ya? Makan. Ya makan seneng kita seleranya sama. Iya. Makan sehat ya. Romo, kita kan baru nikah nih, masih indah-indahnya Romo, 2 bulan Romo ya. Nah, terus 3 bulan 3 bulan Romo. Nah, ke depan tuh memang kan pastinya banyak hal-hal yang menantang nih Romo buat kita berdua. Mungkin ada tips dari Romo. Ini balik bertanya pada saya. Ini mencobai saya nih. Catra emang gitu Romo. Ini luar biasa ya teman-teman. Catra bertanya pada seorang yang belum pernah menikah tentang pernikahan mereka. Tapi Romo kan mendapat banyak sekali ini apa dari cerita dari pasangan-pasangan yang lain, pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang juga sudah melalui banyak sekali masalah usia pernikahan yang juga tidak sebentar seperti kita. Kita ini masih cukup meraba ya sebetulnya ya. Ini masalah apa ke depannya yang kita akan lalui gitu loh. Ya, benar banget. Memang sejauh ini kalau saya dampingi keluarga-keluarga gitu, keluarga muda, 2-3 tahun pernikahan itu masih indah-indahnya gitu kan, masih berbunga-bunga, masih ada banyak hal yang asik gitu kan. Tetapi memang kerasa banget nanti di pernikahan mulai usia 5 tahun ke atas dan sebagainya, mulai menantang lagi gitu kan, ada tantangan-tantangan lagi, apalagi kalau nanti ada anak dan sebagainya. Tetapi hal yang rasanya menarik adalah jadikan hidup kalian itu pembelajaran. Pembelajaran tadi Devi dan juga Catra rasanya sudah banyak banget bahwa kami belajar untuk saling memahami, belajar untuk kemudian saling ngobrol, komunikasi itu penting banget gitu kan ya. Karena memang ini yang menjadi kunci gitu kan, komunikasi dan bisa saling memahami tadi. Dan yang kedua, berkorban. Ini memang menjadi tantangan tersendiri karena menikah itu yang saya lihat kalau ada terjadi persoalan-persoalan karena ada situasi orang yang tidak mau berkorban, atau kemudian sudah mulai berhitung gitu kan, ya udah capek gitu kan, ya saya udah lelah, saya udah bekerja banting tulang, masa saya harus ngurus anak dan sebagainya. Semangat berkorban ini yang rasanya juga ditantang bagi kalian yang membangun keluarga. Maka ketika menikah itu siap untuk berkorban, tidak hanya mementingkan diri. Kalau dulu saya sendiri, mungkin saya bisa memutuskan banyak hal sendiri, saya begini aja sudah nggak masalah dan sebagainya. Tetapi ketika bersama dengan yang lain, apalagi nanti sudah ada anak dan sebagainya, hidup kita harus memikirkan pasangan, memikirkan anak dan sebagainya, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Maka di situ semangat berkorban itu penting banget. Dan yang ketiga, itu selalu berani untuk mendengarkan nilai-nilai baik yang diajarkan oleh Yesus itu apa, yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya mengampuni, itu menjadi bagian yang penting gitu kan ya, karena banyak kasus pernikahan itu menjadi selesai ketika ada sikap mau mengampuni. Karena kita kadang-kala egois gitu kan ya, merasa paling benar dan sebagainya, orang pasangan kita itu yang salah dan sebagainya, sehingga tidak ketemu titik temu gitu kan ya. Kalau kita mau rendah hati,
kita mau mengampuni, itu menjadi obat yang sangat mujarab. Maka nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus itu coba menjadi bagian yang terus kemudian dihidupi dalam kehidupan berumah tangga. Kurang lebih 3 itu aja ya, Catra, ya. Yang lainnya nanti sambil jalan ya. Terima kasih. Daripada nanti kamu muntah itu kan. Kok rasanya menakutkan ya gitu. Enggak. Terima kasih, Terima kasih, Romo, masukannya. Oke, thank you banget Catra dan Devi untuk waktunya yang sangat luar biasa. Dan thank you teman-teman semuanya untuk perbincangan pada kali hari ini. Obrolan kita pada hari ini cukup sekian, dan nanti dilanjutkan obrolan bersama dengan teman-teman yang lain. Dan nantikan terus obrolan bersama Romo Hari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.